UTK 3 kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nur Fakia Ramadhani, absen 18. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, absen 19. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rifat Saputra Ramadhani, absen 22. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, absen 23. Di sini kami akan menganalisa ragam hias pada situs peninggalan masa Hindu-Buddha, yaitu Candi Pari. Candi Pari didirikan pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Konon katanya Candi Pari dibangun oleh Hayam Wuruk setelah ia mendengar kabar Joko Pandelegan dan istrinya diyakini telah moksa dari utusan kerajaan Majapahit. Singkat cerita, Joko Pandelegan membantu Joko Walongtinunu untuk menyelidiki jalur air, dan ia berhasil membuat sawah Joko Walongtinunu teraliri air hingga masa panen tiba. Dan di saat yang sama, kerajaan Majapahit sedang mengalami paceklik. Hayam Wuruk memerintah Joko Walongtinunu agar menyerahkan hasil panennya, dan diserahkannya hasil panen untuk dibagikan ke masyarakat. Berkat hal itu, Joko Walongtinunu dan istrinya dipanggil oleh Hayam Wuruk, sedangkan Joko Pandelegan dan istrinya ditingkatkan pangkat derajatnya. Namun Joko Pandelegan beserta istrinya menolak untuk dipanggil ke keraton, hingga akhirnya Joko Pandelegan bersembunyi di tumpukan padi, sewaktu utusan Majapahit berusaha menangkap dan mengepung tempatnya. Dan Joko Pandelegan tidak dapat ditemukan di mana-mana. Begitu pula dengan istrinya yang juga menghilang tanpa jejak di tumpukan padi tempat Joko Pandelegan menghilang. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Joko Pandelegan dan istrinya telah moksa. Mendengar hal itu, Hayam Wuruk menitahkan pasukannya untuk membangun 2 candi, yang salah satunya didirikan di tempat Joko Pandelegan menghilang, yang diberi nama Candi Pari. Selanjutnya teman saya Ramadhani Putra akan menjelaskan ciri-ciri Candi Pari. Candi Pari terdiri dari candi tunggal yang mana memiliki bentuk volume dan panjang 16,86 meter, lebar 14,10 meter, dan tinggi 13,40 meter. Hal ini menyebabkan candi ini bervolume dengan horizontal, sedangkan pola umum Candi Majapahit selalu berorientasi vertikal. Keseluruhan bangunan Candi Pari berasal dari batu bata dan beberapa bagian tersebut dari batu andesit. Kaki, badan, dan atap candi masing-masing berbentuk persegi dengan bagian candi yang terdiri dari 2 bagian dinding. Candi tampak estetis dengan hiasan menara-menara pejal meskipun tidak lengkap. Meski begitu, keseluruhan candi masih tampak megah dan gagah, dan adanya taman di sekeliling candi membuat daya tarik candi semakin meningkat. Berikutnya teman saya Putri Ayu Wulandari akan menjelaskan situs-situs Candi Pari. Di dalam bangunan candi terdapat beberapa relief yang tak utuh seperti arca dan batu berbentuk kotak. Di dinding Candi Pari bagian kanan, kiri, dan belakang ada semacam relief tinggi dan ada sangka bersayap. Gaya arsitektur Candi Pari mendapat pengaruh dari gaya bangunan Jampa atau sekarang Kamboja. Kemudian teman saya bernama Rifat Saputra Ramadhani akan menjelaskan tentang hubungan karya estetika Candi Pari. Contoh korelasi karya estetika dari Candi Pari dengan lingkungannya, yaitu Candi Sumur. Candi Sumur memiliki gaya arsitektur yang hampir mirip dengan Candi Pari, dengan kaki, badan, dan atap candi yang berbentuk segi empat. Terakhir teman saya yaitu Rivaldo akan menjelaskan pengaruh keberadaan Candi Pari terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Candi Pari digunakan sebagai tempat pemujaan, di mana Candi Pari digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Sari atau Dewi Pati. Di candi ini terdapat tempat untuk menaruh sesajen untuk pemujaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.